Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kawan-kawanku sekalian, selamat datang di ruang cerita, tempat di mana kisah, kenangan, dan nilai-nilai luhur kita rajut bersama. Izinkan hari ini saya mengajak kawan-kawan sekalian menyelami jejak wayang orang Sriwedari. Bukan sekedar panggung hiburan, tapi taman jiwa, tempat sejarah dan harapan diwariskan lintas generasi. Jika malam turun di kota Solo, suara gamelan dari Sriwedari seakan mengiringi pesan melintas zaman bahwa seni bukan sekedar hiburan, melainkan cermin daya tahan, martabat, dan kebijaksanaan manusia. Inilah kisah wayang orang Sriwedari. Lebih dari 1 abad ia bertahan sebagai penjaga tradisi, saksi perjalanan budaya yang kadang gemilang, kadang harus menapak dalam kerendahan. Wayang orang ini berakar di Kadipaten Mangkunegaran. Dari panggung agung, upacara istana, hingga menjadi tontonan rakyat. Di masa Hamengkubuwono I dan VII di Yogyakarta, wayang wong dipentaskan hingga 4 hari berturut-turut dengan 300 sampai dengan 400 penari dari pagi hingga malam. Sebuah perayaan seni dan jiwa manusia yang memerlukan pengorbanan besar. Namun hidup tidak selalu lapang. Krisis gula dunia pada masa Mangkunegoro V menghantam keuangan Kadipaten. Untuk menyehatkan kondisi keuangan Kadipaten Mangkunegaran, pengelolaannya lalu diambil alih oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Yang dimaksud di sini adalah pengelolaan wayang orang. Di masa Mangkunegoro ke-6, segala kegiatan seni pertunjukan di Mangkunegaran dihentikan. Barulah setelah kondisi keuangan Kadipaten kembali sehat pada masa Mangkunegaran ke-7, seni pertunjukan dihidupkan kembali. Ketika pertunjukan sempat terhenti, para abdi dalam kehilangan panggung. Namun sejarah selalu menemukan jalannya sendiri. Mereka bergandengan dengan para juragan Tionghoa, antara lain Gankam, Li Wat Gi, dan Li Wat Jen. Dari panggung tobong keliling, mereka mulai menerapkan sistem pungutan bayaran. Tidak semua pihak setuju. Di kalangan pemangku kagunan Keraton Surakarta, wayang orang Mangkunegaran dianggap jatuh martabatnya, dicap sebagai seni barangan, seni pengamen, bukan lagi seni istana. Ternyata sejarah tidak pernah benar-benar padam. Justru karena animo penonton yang begitu besar, Pakubuwono X akhirnya membuka ruang yang lebih luas. Sejak tahun 1911, ia mengizinkan rombongan wayang orang milik para juragan Tionghoa itu menggelar pertunjukan di Taman Sriwedari secara bergantian. Di tempat gedung yang saat ini ada di belakang saya, wayang orang tetap dengan menarik bayaran dari penonton. Transformasi ini menjadi pintu masuk babak baru dalam sejarah wayang orang di Solo. Menyadari potensi seni yang luar biasa, Keraton Surakarta kemudian membentuk rombongan wayang orangnya sendiri dan memainkan pertunjukan secara tetap
di Taman Sriwedari. Adalah fakta menarik di balik kelahiran rombongan ini. Para pemain yang berasal dari abdi dalem Mangkunegaran juga diangkat menjadi abdi dalem Keraton Surakarta, menjadikan mereka abdi dalem ganda, mengabdikan pada dua sisi istana besar di Solo, sebuah simbol penghormatan sekaligus rekonsiliasi tradisi. Pemain wayang orang yang berstatus abdi dalem ini pun dianugerahi nama tambahan, beksa atau bekso untuk penari lelaki, rini untuk penari perempuan. Nama-nama mereka masih abadi di dalam ingatan seni. Rosman mendapatkan nama Harjo Wibakso, Darsi menjadi Pudiarini, Surana atau Surono dikenal sebagai Rono Wibakso. Mereka adalah wajah, jiwa, dan simbol keagungan Sriwedari. Namun tidak semua abdi dalem Mangkunegaran bergabung dengan wayang orang Sriwedari. Sebagian lain memilih jalan berbeda. Mereka menjadi pegawai kesenian RRI Surakarta, meneruskan napas seni lewat siaran radio yang didirikan Mangkunegoro 7. Dari panggung radio ini muncullah nama-nama legendaris seperti Lestiarini dan Sarwarini. Bahkan Presiden Soekarno jatuh cinta pada pesona Sriwedari. Beliau hadir setiap 3 bulan sekali untuk menikmati fragmen sendera tari Gatot Kaca Gandrung yang kini diabadikan dalam patung legendaris di gerbang Sriwedari sebagai penanda abadi hubungan Bung Karno dan panggung kebudayaan ini. Seiring berjalannya waktu, modernisasi pertunjukan wayang orang Sriwedari benar-benar terasa ketika jabatan direkturnya diemban oleh Frans Rademacher, seorang Belanda yang dikenal sebagai pemimpin sandiwara keliling komedi Istanbul dan juga seorang sutradara film. Di tangan Rademacher, panggung proscenium mulai digunakan tata cahaya listrik yang telah hadir di Solo sejak 1902, menambah kemegahan pertunjukan. Kursi-kursi makin meninggi ke belakang. Suara gamelan dan para dalang kini bisa didengar siapa saja, baik yang mampu membeli tiket maupun yang cukup menyaksikan di balik kawat anyaman. Kawan-kawan, Sriwedari bukan hanya ruang seni. Ia adalah taman kehidupan, tempat lahirnya lawak Sri Mulat, dagelan dan keroncong PC. Gedungnya pernah menjadi pusat hiburan dan pasar malam. Malaman hingga taman hiburan tahun 1946. Pagelaran wayang orang Sriwedari beralih ke pemerintah Kota Praja Surakarta dan pariwisata Pemkot Surakarta hingga hari ini. Hanya wayang orang Sriwedari yang masih menggelar pertunjukan setiap malam. Sementara kelompok lain kini hidup dalam irama berkala atau bahkan sekedar dalam siaran radio. Namun mosaik seni Solo akan terasa kurang lengkap tanpa hadirnya perkumpulan masyarakat Surakarta
atau wayang orang PMS. Kelompok ini beranggotakan warga keturunan Tionghoa dan sudah ada sejak 1932. Dulu mereka dikenal sebagai Chuan Ming Kun Hui, sebuah gabungan organisasi sosial Tionghoa yang mencintai dan menjaga budaya Jawa. Sejak 1 Oktober 1959 namanya berubah menjadi PMS. Dengan semangat amatir, non-komersial, dan persaudaraan, wayang orang PMS menjadi jembatan yang menyatukan tradisi Tionghoa dan Jawa. Di panggung mereka, seni benar-benar menjadi bahasa universal, penghubung dari tengah keberagaman. Sriwedari dalam segala dinamikanya mengajarkan kita bahwa martabat seni bukan soal asal-usul, panggung mewah atau seberapa luhur ia dipandang, melainkan tentang daya tahan, pengorbanan, dan cinta yang diwariskan lintas generasi. Dari seni yang dulu dicemooh sebagai barangan, kini justru tumbuh menjadi warisan tak ternilai bangsa. Kawan-kawan sekalian, dari Sriwedari kita belajar bahwa seni adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Menyatukan ragam budaya dalam satu irama kehidupan. Mari kita rawat warisan ini bersama agar getar gamelan dan lakon di panggung Sriwedari terus mengalun, memberi makna dan inspirasi anak cucu kita kelak. Terima kasih telah bersama saya Aryo Bimo, asli wong Solo, dari kecil TK, SD, SMA saya di Solo. Di perjalanan yang penuh makna ini, salam hangat dari saya, dari Solo, dari gedung wayang orang Sriwedari. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.